Mari kita berdoa sekali lagi. Berkatilah kami, berilah iman kepada kami, sehingga kami boleh datang dengan penuh kerinduan menanti firman Tuhan. Firman yang suci dan yang mengkuduskan. Firman yang suci, bersih, dan memberikan anugerah kepada kami. Firman yang kekal yang membawa kami menuju pengharapan yang abadi. Pimpinlah hamba-Mu yang hina ini. Berkati setiap orang yang hadir. Kiranya Roh-Mu yang kudus pimpin kami masuk ke dalam kebenaran. Supaya kami bersama dengan semua orang suci di seluruh muka bumi boleh menanti dan berbakti kepada Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya sudah berkerap kali bicara tentang Tuhan memanggil Musa. Tuhan memanggil seseorang berdasarkan kemauan, berdasarkan kehendak, berdasarkan pilihan dia. Sehingga setelah Abraham, orang paling penting yang dipilih oleh Tuhan adalah Musa. Mengapa Tuhan pilih? Apakah Tuhan kurang mengasihi seluruh, hanya pilih sebagian orang? Karena Tuhan memberikan tugas yang penting kepada orang yang dipilih. Maka Tuhan memberikan bakat, memberikan karunia, dan memberikan kesempatan dan kuasa bijaksana kepada orang-orang yang terpilih itu. Yang dipanggil banyak, yang dipilih sedikit. Barang siapa mendapat panggilan, khususnya pilihan Tuhan, biar dia menjadi orang yang mentaati dan menghargai kesempatan dan anugerah yang Tuhan karuniakan kepada dia. Musa seorang dari anak-anak, dari bangsa yang diperbudak, bangsa yang miskin, bangsa yang tertindas, bangsa yang sebenarnya tidak ada pengharapan. Tapi Tuhan memanggil anak ini dan memberikan mandat kepada dia, sehingga dia akan menciptakan satu bangsa Tuhan yang takut kepada Tuhan, berbakti kepada Tuhan, yang melayani Tuhan, dan apa yang dikerjakan akan dicatat Tuhan untuk ribuan tahun dalam waktu yang akan datang. Banyak orang hidup di dunia dengan tidak tahu apa sebabnya, apa dasarnya, apa arahnya, dan apa akibatnya. Itu soal tidak besar. Yang penting jikalau engkau melekatkan diri dengan rencana Allah yang kekal, engkau tidak mungkin mensia-siakan hidupmu. Engkau tidak mungkin membuang-buang waktumu. Engkau tidak mungkin menghamburkan kesempatan. Tetapi Tuhan akan menjadikan engkau orang yang berpengaruh kepada orang lain. Waktu Musa dipanggil, dia sedang tidak tahu hari depan kemana. Dia tidak tahu sekarang apa yang harus dikerjakan. Meskipun pengalaman sebelumnya sangat menarik, sangat variatif, dan sangat mengesankan. Tapi sekarang dia hidup di tengah-tengah mertuanya Yetro. Dia hidup bersama istrinya dan dia tidak tahu harus kerjakan apa. Dia cuma tahu pekerjaan rutinitas yang dia harus jalankan setiap hari. Waktu dia datang kepada suatu tempat, memimpin gembala dombanya untuk minum air, makan rumput, dia mendatang melihat ada semak duri yang terbakar dengan api besar. Tapi semak durinya tidak dilukai, tidak menjadi rusak. Karena penasaran dia datang dekat, melihat gejala yang luar biasa itu, yang sangat tidak biasa. Mendadak suara Tuhan berkata,
Musa, Musa, copotlah kasutmu, karena tempat yang kau berdiri adalah tempat yang suci. Kita sudah bicara dan akhirnya Musa pada waktu itu memperhatikan yang bicara ini siapa. Tuhan berkata, aku akan mengutus engkau pergi ke istana Mesir, pergi berjumpa kepada Firaun, beritahu kepada Firaun, lepaskanlah bangsaku. Pergi jalan 3 hari ke padang belantara. Di situ mereka akan menyembah saya. Di sini ada rencana Tuhan untuk bangsa Israel yang sudah 430 tahun ditindas, dianiaya, disuruh kerja berat untuk membangun rumah dan negara Mesir yang melawan Tuhan itu. Mengapa Tuhan mengizinkan umatnya menjadi budak? Mengapa Tuhan tidak peduli umatnya diperbudak, ditindas, dianiaya dengan kesiksaan, dengan sengsara yang besar? Bukan Tuhan diam-diam. Bukan Tuhan tidak berencana untuk mereka. Tapi Tuhan tunggu waktunya. Inilah satu hal yang kita harus belajar. The theology of time. Waktu Tuhan bukan waktu manusia. Alkitab mengatakan 1000 tahun di hadapan Tuhan seperti 1 hari. 1 hari seperti 1000 tahun. Kadang-kadang kita menanti, mengapa pertolongan Tuhan tidak datang? Mengapa Tuhan begitu lambat? Tuhan berkata, waktumu bukan waktuku. Sabar menanti sampai saat saya tiba. Saudara-saudara, Alkitab mengajar berkali-kali kita harus belajar sabar, kita harus taat kepada Tuhan. Kita tidak boleh menentukan segala sesuatu atas kedesakan, atas ketidaksabaran kita, supaya Tuhan menjalankan kehendaknya menurut kemauan kita. Karena Tuhan yang berdaulat, Tuhan adalah penguasa di atas segala sesuatu. Kita harus tunggu waktunya. 430 tahun itu tidak sedikit. 430 tahun itu sangat lama adanya. Lebih lama dari Belanda menjajah Indonesia. Saudara-saudara, tapi pada waktu Tuhan, waktunya sudah sampai, dia muncul bukan dengan tentara besar, bukan dengan militer yang kuat, muncul di tengah-tengah satu visi yang sangat tidak biasa, tetapi di dalam keadaan sangat tersembunyi rencananya. Semak duri yang berbakar, tetapi semak durinya tidak rusak. Sama seperti Israel dianiaya, Israel ditindas, tapi tidak mungkin musnah. Karena ada yang memberi proteksi, ada yang memelihara. Ini adalah providensial Tuhan terhadap umatnya di dalam sejarah. Copotlah sepatumu, hei Musa, karena tempat yang berdiri adalah tempat yang suci. Istilah Qadesh di dalam bahasa Ibrani, kesucian Tuhan. Sekarang mulai dipaparkan, mulai diberitahu kepada dunia ini melalui peristiwa Musa mendengar suara Tuhan itu. Musa langsung membuka sepatu, pergilah ke istana, pergilah berjumpa dengan Firaun yang keras hati itu, karena saya mau melepaskan umatku dari tindasan, dari penganiayaan mereka yang memperbudak umatku. Engkau saya kirim menjadi utusanku. Musa tidak terima, Musa tidak berani. Siapakah saya? Bagaimana saya boleh pergi melihat Firaun? Di belakang kalimat ini Musa tahu
Dia seorang kriminal yang dikejar-kejar. Dia akan dibunuh oleh negara, oleh istana, oleh pemerintah daripada Mesir itu. Siapakah saya sehingga saya boleh pergi melihat Firaun, kaisar besar dari negara paling besar di dunia? Siapakah saya? Musa tanya, Tuhan, siapa namamu? Siapakah engkau? Mengapa mengutus aku? Saudara perhatikan kalimat di bawah ini. Tuhan langsung menjawab Musa. Karena Tuhan tidak pernah menghina pertanyaan manusia. Khususnya pertanyaan jujur, pertanyaan yang sungguh-sungguh, pertanyaan yang ingin mengerti kebenaran. Mari kita mempunyai sikap yang sama terhadap siapapun, berapa brutal dan beraninya, asal dia jujur, asal dia sungguh-sungguh mau tahu kebenaran. Tidak ada satu orang berhak menghina mereka yang tanya tentang Tuhan, tentang firman Tuhan, tentang kehendak Tuhan, tentang apa yang pernah dicantum di dalam kitab suci. Dengan sikap itulah saya menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan pada waktu umur 17. Sejak umur 17 saya menerima semua pertanyaan-pertanyaan yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Yang sungguh-sungguh ingin penasaran apa yang tercatat dalam kitab suci. Dari umur 17 saya mulai mengkumpulkan pertanyaan-pertanyaan semua orang yang tidak percaya kepada Tuhan, mau mengerti kenapa mereka bergumul, kenapa mereka penasaran, kenapa mereka ingin tahu, sehingga mereka tanya pertanyaan-pertanyaan yang kelihatan begitu tidak logis, yang begitu kurang ajar kepada Tuhan, tapi memotivasi mereka yang jujur, yang mau tahu, yang ingin mendapatkan jawaban, harus kita hormati. Saudara-saudara, sekarang di Indonesia sedang dibangkitkan banyak apologet. Meskipun mereka belum belajar baik, belum mengerti tuntas, belum paham dengan sempurna kebenaran-kebenaran doktrin dan teologis yang mereka seharusnya mengetahui. Tetapi motivasi mereka mau melayani Tuhan, mau menjawab pertanyaan, itu sudah diperkenan oleh Tuhan. Dan jangan kita larang dan jangan kita menghina, tapi kita membimbing mereka supaya mereka boleh dipakai oleh Tuhan. Waktu Musa tanya, siapakah engkau? Apakah namamu? Tuhan menjawab, I am who I am. Aku adalah yang berada pada diri. Aku adalah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Berada tanpa sumber. Berada tanpa pencipta. Berada tanpa fondasi yang lain. Karena saya sendiri adalah keberadaan itu sendiri. Asyir, ayeh. Saya adalah yang berada pada sendiri. Kalimat ini tidak mungkin diucapkan oleh siapapun di dalam alam semesta, kecuali Allah sendiri. Dia adalah yang berada itu sendiri. Bolehkah kita katakan, saya juga ada pada sendiri? No. Tanpa papa menikah dengan mamamu, tidak pernah engkau berada. Tanpa sperma papamu bertemu dengan telur di dalam tubuh ibumu, akhirnya menjadi janin, tidak pernah mungkin dilahirkan. Inilah dalil yang ditetapkan oleh Tuhan. Inilah the law of biology, menurut apa yang Tuhan cipta di dunia. Engkau berada dari tidak ada.
yang memberikan keberadaan kepadamu adalah keberadaan yang sebagai sumber segala yang berada, yaitu Tuhan Allah sendiri. Saudara-saudara, Allah berkata, I am who I am. Aku adalah yang berada pada diri sendiri itu, dan aku adalah yang berada dan berada sampai selama-lamanya di dalam diriku. Allah self-existent, Allah self-sufficient, Allah self-absolute, Allah self-immortal, Allah self-eternal, yang ada sampai kekal, yang ada pada diri, yang ada mencukupi diri, yang ada tidak rusak, satu-satunya yang ada hidup untuk selama-lamanya. Aku adalah aku yang ada dan yang ada sampai selama-lamanya. Semua orang kira mereka telah percaya kepada Allah. Semua agama sembarang menganggap siapapun Allah mereka, asal lebih besar, asal Allah menguasai sebagian nasib mereka, itu Allahnya. Tetapi itu bukan Allah. Yang bukan Allah dijadikan Allah. Yang rugi adalah yang menyembah mereka. Yang tidak mengenal Allah, anggap diri telah mengenal Allah, dan Allah palsu dianggap objek iman mereka. Itu orang bodoh yang merugikan sendiri. Saudara-saudara, Allah yang sejati melampaui empirisisme, melampaui akan pengalaman, melampaui akan segala eksperimen, melampaui akan segala logika manusia. Transcends logic, transcends human understanding, transcends comprehension. Allah yang sejati tidak tergantung kepada manusia. Allah yang terjadi tidak perlu satu sumber yang memberikan keberadaan kepada dia. Allah yang sejati adalah Allah yang dari kekal sampai kekal berada pada diri, sama di dalam diri, tidak pernah berubah. Itulah Allah. Dan Alkitab berkata Allah tidak pernah berubah. Allah juga tidak ada bayang-bayang yang bergerak. Saya sangat kaget dengan kedua kalimat yang melampaui semua pikiran fisika yang dimengerti dari dulu sampai Einstein. Mengenai cahaya, mengenai optik, mengenai pengertian cahaya dan doktrin-doktrin pengajaran tentang istilah, manfaat, dan semua dalil cahaya. Dimulai daripada Belanda, dimulai dari Perancis, dimulai dari Jerman, dimulai dari Newton di Inggris. Banyak teori-teori, banyak pembesar-pembesar, banyak orang-orang ilmiah telah menyelidiki tentang cahaya. Tetapi tidak ada yang lebih daripada dua kalimat dari Alkitab. Engkau tidak ada bayang-bayang yang bergerak. Engkau adalah kekal, tak berubah sampai selama-lamanya. You never change. You're already there from ever until now and forevermore. Yang dulu ada, sekarang ada, sampai selama-lamanya ada. Itu namanya Allah. Yang dulu berada, sekarang tetap berada, sampai selama-lamanya tidak berubah. Itu artinya Allah. Apakah kita menyembah sesuatu yang mengkagetkan kita, yang bikin kita takut, lalu kita anggap dia itu Allah? Itu Allahnya orang bodoh. Allah yang sejati tidak takut ditanya. Allah yang sejati tidak didefinisikan secara manusiawi. Allah yang sejati bukan akibat,
produksi dari logika. Karena Allah yang menciptakan manusia dan memberikan logika untuk berpikir, bukan hasil pikiran. Allah yang bukan hasil pikiran tidak pernah diciptakan oleh manusia yang berpikiran melalui ciptaan Tuhan. I am who I am. Aku adalah yang berada itu sendiri, dan aku adalah keberadaan yang tidak mungkin musnah daripada keberadaan untuk selama-lamanya. Musa dengar kalimat itu, dia kaget, dia tahu dia sedang bertemu dengan Allah yang muncul di dalam sejarah, dari yang melampaui sejarah. The one who transcends history, transcends time and space, transcends logic and empiricism. Allah yang melampaui segala sesuatu sekarang muncul di dalam sejarah, berbicara dengan Musa. Musa dengan kaget, dan dia tenang melihat apa yang terjadi. Engkau tidak berubah, dan tidak ada gerakan dari bayang-bayangmu. Saya merenungkan kalimat-kalimat yang begitu dalam, begitu besar dan begitu penting berpuluh-puluh tahun. Makin lama saya makin kagum. Makin lama saya makin mengetahui wahyu Tuhan begitu besar, menyatakan kepada manusia yang begitu kecil sebagai satu cinta kasih yang luar biasa. Sekarang di depan saya ada cahaya. Saya berdiri di sini. Di belakang saya pasti ada bayang-bayang. Dengar ya, my existence is between the source of light and the shadow behind me. Saya berdiri di sini. Depan ada cahaya, di belakang saya pasti ada bayang-bayang. Bayang-bayang itu apa? Bayang-bayang itu adalah sesuatu yang membuktikan saya berada di hadapan cahaya, dan sesuatu proyeksi cahaya kepada saya mengakibatkan bayang-bayang yang ada. Karena bayang-bayang di belakang saya, maka berarti ada terang di depan saya. Antara terang dan bayang-bayang, di situ eksistensi saya. Saya kira kita semua tahu ini. Tetapi yang menjadi daya tarik untuk saya, bagi engkau tidak ada gerakan dari bayang-bayang. Itu yang bikin saya penasaran. Apa artinya? Mengapa Alkitab mengatakan Tuhan tidak ada perubahan? Disambung dengan kalimat, tidak ada gerakan bayang-bayang di dalam dirimu. Lalu saya tanya, bayang-bayang kalau ada, berarti ada eksistensi yang menerima proyeksi cahaya, akhirnya mendapatkan bayang-bayang di belakangnya. Kapankah kalau saya berada, terang berada, tetapi tidak ada bayang-bayang? Coba bayangkan ya. Semua orang yang berpikir, berlogika, pakailah otakmu, pikir. Kalau saya berada, cahaya berada, bagaimana caranya bikin saya, cahaya berada, tetapi bayang-bayang tidak ada? Coba pikir, siapa mau jawab? When? What is the condition that there is light and that is my existence? What condition makes me will never have any shadow besides the light in me? Ini kalimat yang begitu mendalam di dalam fisika, di dalam dunia pikiran kita saintifik, telah mengandung satu hal yang tidak gampang dimengerti, kecuali engkau betul-betul mengerti teologi yang jitu, yang betul-betul berdasarkan
faktual yang diwahyukan dalam Alkitab. Jikalau saya makin dekat cahaya, bayang-bayangku di belakangku makin besar, saya lebih dekat lagi, bayang-bayangku lebih besar lagi. Saat saya paling dekat cahaya, bayang-bayangku menjadi maksimal besarnya. Tetapi saat saya bersatu dengan sumber cahaya itu, sudah dua menjadi satu, bayang-bayang itu hilang. Saudara bisa memikir ini, bisa mendapat konklusi ini. When I am identical with the light, same place, and I am in the light, there will be no shadow behind me. No shadow. Saya akan menjadi tidak berbayang-bayang waktu saya identik pada waktu saya bersatu dengan cahaya itu. Karena cahaya sama saya bersatu, saya tidak ada bayang-bayang. Artinya adalah apa yang dikatakan Alkitab, engkau tidak berubah dan engkau tidak bayang-bayang dari pergerakan. No more motion. Tidak ada motion, tidak ada pergerakan. Karena saya sudah bersatu dengan cahaya, maka saya tidak mungkin ada bayang-bayang. Itu namanya Allah. Allah tidak perlu ada bayang-bayang. Allah tidak pernah ada pergerakan yang bayang-bayang. Karena Allah adalah terang. God is light. Tidak Alkitab mengatakan God is light, God is life, and God is love. Allah itu cahaya, Allah itu hidup, dan Allah itu kasih adanya. Allah itu kasih adanya. Kalimat Allah itu kasih adanya hanya muncul di kitab suci orang Kristen. God is love. Cinta dan Allah menjadi satu. Bukan Allah mempunyai atribut, Allah mempunyai sifat kasih sebagai sesuatu di dalam dia yang dia miliki. Karena Allah itu kasih adanya, karena Allah itu terang adanya, karena Allah hidup adanya, dan tidak pernah ada ekstensi daripada proyeksi Allah kepada sesuatu yang mengakibatkan adanya bayang-bayang. Pengertian sampai di sini, baru engkau mengetahui engkau orang Kristen. Engkau mengerti siapa itu Allah. Bahwa waktu Musa mendengarkan Allah berkata, I am who I am, dia mengerti lebih daripada agama, lebih daripada filsafat, lebih daripada semua kebudayaan. Karena Allah itu adalah Allah sendiri, tanpa sumber, tanpa pencipta, tanpa fondasi, tanpa prinsip yang menjadikan dia ada. Karena dia sendiri, bukan prinsip itu. Dia adalah keberadaan itu sendiri. Dia adalah existing itu sendiri. Dia adalah self-sufficiency itu sendiri. Dia adalah self-absolute itu sendiri. Tuhan Allah adalah yang kekal sampai kekal pada diri sendiri. Sehingga Musa dengan kaget terkejut mengetahui siapa itu Allah. Dan dia sekarang berusaha dengan tenang, stabil, menerima panggilan dia. Dengar kalimat di bawah ini. Allah yang kekal menyatakan diri kepada manusia di sementara. Untuk apa? What is the purpose of the eternal God appear and manifest himself to the temporal man? Allah yang kekal menyatakan diri kepada manusia yang sementara ini. Maksudnya apa? Tujuannya apa? Tuhan maunya apa? Dengar kalimat di bawah ini. Dia mau interupsi. Dia mau campur tangan ke dalam sejarah.
The eternal God is now to intervene, to interrupt, to enter into the history and do something according to His eternal will. Allah kalau sudah campur tangan, Allah kalau masuk ke dalam sejarah, Allah mau kerjakan sesuatu supaya yang kekal bekerja di dalam kesementara. Allah sendiri campur tangan di dalam waktu, dan Allah sendiri mau melaksanakan kekekalan dan rencana kekekalan untuk menggenapi tujuan Dia untuk manusia. Saudara-saudara, waktu Tuhan berkata, Musa, I am who I am. You are merely a production of history. You are merely a production of temporality. The eternal God, I am now coming to you. I want to use you. Semua anak muda yang dipakai oleh Tuhan harus mengerti panggilan Tuhan kalau tiba kepada kamu. Berarti interupsi sedang berlangsung. Berarti Allah sedang mau memakai rencana kekalnya, campur tangan urusanmu, campur tangan eksistensimu, dan mau memakai engkau untuk berbagian di dalam rencana kekal Allah yang di dunia ini tidak ada. Di dalam surat Yohanes 1 pasal 2 dikatakan, dunia ini dan nafsu duniawi akan lenyap, tidak ada lagi. Hanya manusia yang menjalankan kehendak Allah kekal selama-lamanya. Saya kaget, saya kagum, saya terkejut melihat ayat itu yang membedakan yang akan musnah, yang akan binasa. Itu adalah dunia yang dicipta. Yang kekal adalah manusia yang menjalankan kehendak Tuhan Allah. Di sini banyak orang, di antaranya yang tidak mengerti kehendak Allah, akan lenyap. Satu hari engkau mati, tidak ada lagi. Satu hari engkau dihapus dari dunia. Tapi ada sebagian orang di dalam kebaktian ini yang mengerti campur tangannya Allah yang kekal, dan mengerti Allah yang kekal bicara kepada engkau. Kalau engkau taat kepada Dia, engkau akan menjadi orang yang diberikan karya kekekalan, keberhasilan tidak dihapus, dan engkau akan diingat untuk selama-lamanya. Zaman Musa yang hidup berapa orang saya tidak tahu. Zaman Musa manusia yang berada di dunia berapa saya tidak tahu. Tapi saya tahu Musa 3.500 tahun kemudian tetap berpengaruh, tetap diingat, tetap dibicarakan di dalam gereja, dipelajari kitab suci, dan tetap berpengaruh di dalam hidup kita masing-masing. Puji Tuhan, Musa tidak ikut digeser oleh zaman. Puji Tuhan, Musa menangkap panggilan itu. Dan Musa mengerti dia tidak akan digusur, dia tidak akan digugurkan, dia tidak akan menjadi tidak ada. Dia akan dipelihara oleh Tuhan yang adalah Aku yang berada. Dari kekal sampai kekal, campur tangan hidupmu, membawa engkau masuk ke dalam diriku, memberikan rencanaku yang kekal kepadamu, menjadi engkau ikut menjadi manusia yang kekal di dalam rencanaku. Kita bersyukur kepada Tuhan. Musa akan mengerjakan hal yang kekal. Musa akan masukkan rencana yang kekal. Musa akan dipakai di dalam campur tangan Tuhan terhadap dunia dan menjadikan dia manusia yang bersifat, berpengaruh, berdampak, dan diingat di dalam kekekalan Tuhan. Kita bersyukur 3.000 tahun yang lalu
sejarah lewat begitu saja. Waktu itu ada orang yang mati terus tidak lagi diingat. Tetapi Musa yang pernah hidup 3.500 tahun yang lalu, hari ini masih dikhotbahkan di Jakarta. Hari ini masih diingat di Kemayoran. Hari ini masih menjadi teladan kita melayani. Dan kita mengetahui His existence is entering into the eternal existence of will of God. Never be erased. Never be possible to be eliminated. Musa tidak hilang. Musa tidak lenyap. Musa tidak musnah. Musa akan sama dengan rencana Allah untuk kekal selamanya. Dunia ini dengan segala nafsu duniawi akan lenyap. Hanya mereka menjalankan kehendak Allah kekal selama-lamanya. Puji Tuhan, Abraham diingat sampai sekarang. Pengaruhnya 4.000 tahun sampai sekarang. Puji Tuhan, Musa diingat sampai sekarang. Pengaruhnya sampai sekarang. Apa yang dikerjakan Tuhan melalui Musa, hal-hal yang menakutkan, itu adalah hanya Tuhan bisa kerjakan. Karena Musa menerima kehendak Tuhan. Musa menerima firman Tuhan. Dan Musa mencatat firman-firman di dalam 5 buku yang paling depan di kitab suci, Pentateuch. Kejadian, Keluaran, lalu ada buku Lewi, buku Bilangan, dan akhirnya kitab Ulangan, Deuteronomy. 5 buku ini ditulis oleh satu orang namanya Musa. Orang ini pernah hidup, tetapi beda dengan yang lain. Lain sudah mati, lenyap, tidak ada lagi. Mereka ikut musnah di dalam sejarah. Tapi Musa berada sampai selama-lamanya karena dia menjalankan kehendak Allah. The world and its love will forever gone. Only those who walk in the will of God will exist forever and ever. Dunia dan nafsu dunia akan hilang semua. Hanya mereka menjalankan kehendak Allah kekal selama-lamanya. Kalimat ini sudah banyak muncul di lagu yang saya ciptakan. Termasuk lagu Mars daripada CIT. Termasuk lagu Dunia Akan Lewat, syair yang saya tulis dalam lagu-lagu lain. Saudara-saudara, mari kita menjadi orang yang mengerti firman Tuhan, yang mengerti rencana Tuhan, yang mengerti kehendak Tuhan, dan kita akhirnya terjun ke dalam kerajaan dan dipelihara, diingat oleh Tuhan sampai selama-lamanya. Engkau bilang, apa yang ditinggalkan Abraham? Tidak tahu, tidak tulis, tidak jelas. Tapi apa yang ditinggalkan oleh Musa? 10 hukum. Buku 5 biji di dalam permulaan kitab suci. Musa agung sekali. Musa telah dipakai Tuhan untuk menulis firman yang kekal. Musa telah dipakai Tuhan terjun ke dalam rencana yang kekal sehingga tidak mungkin dihapus. Dunia sampai berapa puluh ratus ribu tahun Musa tidak mungkin dihapus dari sejarah. Karena Taurat yang diberikan Tuhan kepada dia. Karena firman yang dipahami dan yang ditulis di dalam Pentateuch akan selama-lamanya berada di dunia. Saudara-saudara, hari ini saya membicara sedikit tentang semangat Musa di dalam pelayanannya. Orang yang melayani Tuhan tidak boleh tidak semangat seperti ini. Engkau yang mau jadi hamba Tuhan, atau engkau yang sekolah teologi, engkau yang melayani Tuhan, ingatlah engkau sedang campur tangan
di dalam urusan Tuhan dan rencana yang kekal untuk dunia ini. Rencana Tuhan yang kekal untuk umat manusia. Sehingga anak-anak muda yang mau menjadi hamba Tuhan, yang sekolah di teologi, mereka ikut menulis, ikut mentenun nama dan pekerjaan mereka di dalam rencana Allah yang kekal. Dunia tidak mungkin melupakan Stephen Tong. Karena Stephen Tong pernah di dalam waktu berpuluh-puluh tahun pegang tangan Tuhan, campur tangan dia rencana Tuhan, mengabari Injil, dan meninggalkan karya yang tak terhapuskan di dalam sejarah. Saya percaya hidup saya tidak sia-sia. Karena sudah lebih 30 juta manusia mendengarkan khotbah saya. Mereka orang yang menangis, yang mengaku dosa, yang bertobat, yang menerima Yesus sebagai juru selamat. Mereka sudah menjadi milik Tuhan untuk selama-lamanya, tidak dibuang oleh Tuhan. Firman Tuhan lalu mengambil keputusan mau melayani, mau mengabari Injil. Mereka telah menggabungkan diri dengan rencana kerajaan Tuhan. Tidak mungkin terhapus lagi sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, apakah engkau kira pelayanan hamba Tuhan yang sungguh-sungguh abdi dan sungguh-sungguh menyerahkan diri kepada Tuhan itu menjadi sia-sia? Tidak. Tetapi kau untung uang, jadi orang kaya, mendapat berapa ratus miliar, itu akan menjadi sia-sia. Karena tidak pernah waktu engkau mati bisa bawa 1 rupiah ke dalam kuburan, apalagi ke dalam akhirat, apalagi ke dalam kekekalan. No, you will never bring anything you profit in this world into eternity. Di dalam lagu yang saya cipta hanya 4 kalimat. Sejak aku lahir dari rahim ibuku, engkau telah memberi anugerah kepadaku. Kalimat kedua, sampai aku tua tak pernah engkau meninggalkan aku. Kalimat ketiga, peliharalah Tuhan saya seumur hidup menjadi hamba memberitakan Injil-Mu. Kalimat keempat, aku percaya engkau akan datang dan akan mengajak aku hidup dengan engkau sampai selama-lamanya di surga. Saudara-saudara, karena hidup kita hanya satu kali, hidup kita hanya berapa puluh tahun, tapi orang bijaksana memakai kesempatan yang tersimpan di dalam waktu yang pendek untuk mencari kehendak Tuhan yang kekal, yang tidak mungkin digeser, tidak mungkin digugurkan, tidak mungkin menjadi tidak ada seperti nafsu duniawi. Take my life, teach my life, use my life to be your vessel. Pakailah hidupku menjadi alat-Mu ya Tuhan. Kalimat terakhir tadi, engkau pasti kembali mengajak saya sama-sama menikmati hidup kekal untuk selama-lamanya. I will be forever and ever enjoy togetherness with you unchanged forever. Tidak ada perubahan, tidak ada kelunturan, tidak ada kegusuran, tidak ada berhenti. Saya sama Tuhan akan terus di dalam kekekalan. Karena pernah di dalam sekejap waktu panggilan itu saya terima. Karena pernah di dalam hidup berapa puluh tahun ada satu jangka waktu aku menerima panggilan, maka aku akan berada dengan engkau sampai selama-lamanya. Musa mempunyai semangat, dia mengetahui
dia setelah menerima panggilan Tuhan, dia bekerja untuk selama-lamanya. Maka di Mazmur 90 dia menulis, teguhkanlah pekerjaan tanganku. Apa yang kamu kerjakan, Tuhan tolong teguhkan untuk selama-lamanya. Itulah semangat. Itulah pelayanan. Saudara-saudara, apa yang kita kerjakan akan lewat, tapi apa yang kita kerjakan demi Tuhan, atas kuasa Tuhan, untuk rencana Tuhan, membawa jiwa kembali kepada Yesus Kristus, itulah karya yang tidak mungkin hilang, tidak mungkin dihapus, tidak mungkin dilupakan oleh Tuhan. Will be forever and ever together with you in eternity. Puji Tuhan. Musa semangat pelayanan, mengetahui saya mengerjakan hal yang kekal, tidak berubah sampai selama-lamanya. Meskipun saya kerjanya berat, susah, capek, tapi saya milik Tuhan untuk selama-lamanya. Semangat kedua Musa pelayanannya bukan untuk diri, bukan untuk lain, bukan untuk profit. Dengar kalimat ini. Barang siapa kerja apapun untuk dirimu sendiri, pasti gagal total. Barang siapa kerja apapun untuk mendapatkan profit, akan musnah habis. Barang siapa kerja apapun untuk menyenangkan orang lain, raja kah, presiden kah, gubernur kah, orang kaya kah, atau orang-orang penting selain kamu, tidak ada artinya. Kan mereka pun bisa binasa, bisa hilang. Never do everything for yourself. Never do everything for profit. Never do everything for others. You do everything for God, for His glory, for His kingdom. Kalau engkau kerja segala sesuatu untuk Tuhan, untuk kemuliaannya, untuk kerajaannya, Tuhan tidak akan melupakan engkau sampai selama-lamanya. Itu sebab pemuda-pemudi, jangan kira engkau belajar apapun, dapat uang banyak, engkau sukses. Itu sementara. Tapi engkau menangkan jiwa, engkau mengabari Injil, bahwa manusia bertobat kepada Tuhan. Itu hasil karyamu yang diingat Tuhan selama-lamanya. Kiranya Tuhan memberikan pengertian dan bijaksana seperti ini kepada kita masing-masing. Ketiga, Musa bekerja setia di dalam seluruh rumah Tuhan. Siapakah termasuk rumah Tuhan? Sekarang saya melayani di GRI, di Kamayoran. Pelayanan saya hanya untuk anggota GRI? Tidak. Firman yang saya khotbahkan, mereka boleh mendengar melalui radio, mereka boleh mendengar melalui TV. Pokoknya firman dikabarkan. Siapapun saya mau melayani. Denominasi pun boleh dengar khotbah saya. Kita kirim anak muda, KKR di Ambon, di Minahasa, di Tapanuli, di Jawa, di Rantepao, di Sumatera, di Sulawesi. Kenapa? Melayani seluruh keluarga Tuhan. Bukan melayani orang di Cilakalah pendeta melayani hanya kepada bangsa sendiri. Kalau orang Tionghoa hanya melayani Tionghoa, bukan hamba Tuhan yang terlalu baik. Jikalau orang Batak hanya melayani Batak, bukan hamba Tuhan yang terlalu setia. Jikalau orang Amerika hanya mau khotbah kepada Amerika, dia tidak bisa dipakai Tuhan secara global. Tapi setiap orang melayani, paling sedikit mempunyai jiwa. My ministry is for the whole world. Every person is my member. Every country is my category. I want to serve the whole country.
Saya mau melayani seluruh negara, seluruh benua, seluruh dunia. Karena Musa melayani di seluruh rumah. Israel mempunyai 12 suku. Tapi Musa tidak hanya melayani suku Lewi. Dia orang Lewi, tapi dia melayani lain. Semua dilayani karena dia milik Tuhan. Dan milik Tuhan melayani seluruh milik Tuhan juga. Kenapa Stephen Tong ke Rusia? Kenapa ke Afrika Selatan? Kenapa Amerika? Kenapa Amerika Utara? Kenapa ke Eropa? Itu bukan bangsaku, bukan sukuku, tapi di situ ada anggota rumah Bapakku. Itu ada rumah Bapakku. Itu ada kerajaan Tuhan Yesus. Saya harus melayani. Tuhan memberikan kekuatan untuk kita. Hari ini saya khotbah sampai di sini. Mari kita tunduk kepala. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, berkati kami, ajarkan kami mengenal rencanamu, sehingga kami tidak menjadi orang egois, tidak menjadi orang melayani tanpa prinsip. Dengar doa kami Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan berterima kasih. Amin.